apakah Anda bermaksud mengganti konstitusi kita dengan sistem parlementer? Atau bagaimana itu idenya? Mulai pertanyaan seperti S3. Kita mau Pak Prabowo baik bekerjanya. Jadi cara presiden baik bekerja, pastikan dulu lingkaran terdalamnya diisi dengan benar. Tapi ini tetap ya kabinet bayangannya di bawah 50 Di bawah tahun. 50, Prof. Sejauh Enggak, ini saya tidak khawatir melanggar. nyiret saya. Itu dia, Pak. Biar cari yang muda aja. Jangan sampai lari ke Tapi situ lagi. ini catatan penting, Prof. Kami ingin bertemu guru dan tokoh bangsa kasih pagar. Nah, termasuk beliau rencananya. Oh, oke. Tidak, ini ingat ya, ini guru dan tokoh bangsa, bukan pemimpin para pemberontak. Apa yang Anda harapkan atau Anda targetkan dari membentuk kabinet bayangan bersama berapa? 15 orang menteri? 15 orang menteri. Jadi Nggak sebenarnya sampai 130. nggak sampai 100. Efektif dan efisien ya. Justru Walaupun menunjukkan perbedaan gitu perbedaan. ya. Ya, itu juga maksud teman-teman. Awal mulanya sih sebenarnya nggak sengaja, Prof. Karena keresahan kita yang belajar hukum tata negara, Mas Rizal, kok sistem presidensial, aroma parlementernya mulai kental terasa. Misalnya ada menteri yang melapor wakil ketua DPR. Wakil ketua DPR melaporkan kepada presiden. Wakil ketua DPR tiba-tiba ikut menunggu kabinet ketika dilantik. Diumumkan di samping presiden gitu ya. Dan itu berlangsung sejak awal pelantikan. Iya, rasa parlementer kan, percampurannya eksekutif dan parlemen. Campurado ya. Nah, sebagian dari kita memang belajar berperbandingan sistem. Nah, kita merasakan nih percampuran sistem nih. Kenapa kita tidak buat juga sesuatu yang menarik dengan sistem ini? Kepikiran sama kita, asik juga kali ya kalau ada kabinet bayangan yang teorinya itu face a face antara pemerintah dan oposisi. Pemerintah kalau ada menteri keuangan, maka akan ada oposisi yang menteri bayangan keuangan. Begitu seterusnya. Dan mereka akan berdebat soal gagasan program secara terbuka. Kalau ada menteri yang tidak mumpuni, bisa habis dan dipermalukan di depan publik dia. Jadi tidak mungkin di dalam konsep parlementer tidak zaken dia, tidak ahli dia. Tidak ahli. Karena akan dipermalukan di depan forum. Tidak hanya pintar, dia juga harus mampu menjelaskan gagasan kan. Nah, kalau kita buat nih cocok nih. Kalau Pak Purbaya bertemu Bima Yudhistira ya, apa gagasannya? Kita ada Mbak Kuri yang ahli soal pertahanan dan finance-nya. Kuri Maharani ya. Iya. Dia sangat kuat di sana. Dia bisa menjelaskan nih harga ini berapa. Mas enggak Mas Sudirman ikut? Sudirman Said. Oh enggak. Mungkin usianya, Pak. Karena kalau nggak salah batasannya usia 50. Bawah 50. Maksimum 50. Gitu. Mas Sudirman Ini masih muda nih, baru 40. Ahli SDA. Kita mulai kepikir juga setelah melihat Prof. Mahfud. Kapan-kapan supaya memperlihatkan ke publik ini bagus berdebat dengan orang-orang pintar. Kayak mantan menteri dan menteri bayangan boleh bertemu berdebat gagasan. Ya, supaya publik jadi tahu kalau kabinet itu nggak boleh diisi orang yang tidak mumpuni. Minimal dia betul-betul mampu menjelaskan gagasan dan kira-kira bagaimana mengimplementasikan gagasan. Jadi ke-15 orang itu di kabinet Anda zakan semua nih, ahli semua nih kira-kira. Kalau menurut kita dengan riwayatnya dan pengalamannya, Prof, mereka zaken di bidang masing-masing. Tetapi Anda dan kawan-kawan sebelum itu, jadi Ferry Amsari ini sekarang membuat satu gerakan berkelompok yang kemudian dari anak-anak muda yang saya anggap anak muda lah ya, di generasi di bawah saya lah, yang kritis terhadap pemerintahan dan prihatin terhadap jalannya pemerintahan ini, membentuk kabinet bayangan, artinya ada presidennya, ada sekretaris negaranya, ada menteri apa, ini kebetulan beliau menteri sekretaris negara. Itu biasanya kan di negara-negara yang menganut sistem presidensial kan tidak dikenal, betul. Tidak dikenal.
apakah Anda bermaksud mengganti konstitusi kita dengan sistem parlementer? Ya. Atau bagaimana itu idenya? Mulai pertanyaan seperti S3. Jelaskan. Novelty Anda apa? Mulai terasa kuat. Ya, pertama yang tidak sengaja tadi, Prof. Oh gitu. Kita mau semacam kritik lah. Kalau Anda ngawur menjalankan sistem presidensial, kami kasih tahu apa yang sebenarnya kalau Anda mau menerapkan parlementer. Kalau parlementer sih Begini, keahlian gitu ya. begini modelnya harusnya tanpa menghilangkan nilai-nilai. Jangan tanggung ya. Kalau memang balik ke rumusan kita bahwa kita akan menjalankan sistem presidensial secara murni dan konsekuen, harus siap dengan konsekuensinya. Jangan kemudian seluruh parlemen diambil jadi satu koalisi, itu merusak sistem parlementer karena pemisahan jabatan, kekuasaan kan, yang eksekutif mana dan harusnya ada pengawasan di masing-masing. Pak Mahfud, tapi dari segi demokrasi, dalam negara demokrasi dikenal shadow cabinet seperti ini. Iya bisa aja. Nanti biar dijelaskan ada berapa negara. Tetapi maksud saya tuh intinya kan sekarang pemerintahan menurut saya tidak. Para menterinya tuh agak lemah ya sekarang ini, nggak beri penjelasan ke publik, lalu programnya apa, kalau dikritik nggak menjawab, lalu dilempar ke presiden sendiri kan gitu kan. Semua kritik itu mental karena nggak pernah menterinya tidak berani, sementara tidak sampai ke presiden kayaknya nggak pernah sampai. Nah oleh sebab itu kalau dibentuk kayak gini sebagai improvisasi dalam gerakan politik, menurut saya nggak apa-apa gitu untuk menunjukkan ini loh kalau jadi menteri Sesnek misalnya ya harus seperti Ferry. Gitu, artinya dalam kondisi dalam kondisi kabinet kita seperti itu bisa jadi nanti orang lebih percaya ke kabinet ini ketimbang kabinet yang existing. Dan itu bahaya dong itu akan besar pengaruhnya. Kalau di negara-negara parlementer itu akan menyebabkan pemerintah jatuh ya. Jadi Anda menteri apa? Dulu kan ada menteri di Inggris itu perempuan ketika bilang hati-hati loh makan telur ayam di daerah selatan Inggris itu karena di situ ada kuman berhubung makanan yang di sana. Loh, diprotes oleh seluruh penduduk. Kamu menghancurkan petani ayam, mundur dia. Dan itu sering sekali terjadi. Nah, ini kita berharap kayak gini. Jadi kritik-kritik yang konstruktif berbasis data, fakta lapangan ditunjukkan ke publik ya di situ. Saya kira satu ide yang bagus meskipun secara konstitusional itu tidak dikenal, tapi juga tidak dilarang. Tidak dilarang. Kita kan berjuang melakukan apapun. Gitu. Mas Ferry, berarti Anda dan teman-teman di Kabinet Bayangan itu akan mengawasi, mengkritisi, sekaligus memberikan alternatif kebijakan, atau gimana? Ya, ada beberapa rencana. Pertama, tentu saja kita mau ada konsep Oxford debate. Lagi-lagi sangat parliamentary debate Westminster ya, face to face gitu, supaya kemudian publik tahu dua arah. Nah, tentu saja kami sadar, Prof, Menteri tidak akan mau datang ke forum debat itu. Nah, nanti akan digantikan dengan publik. Publik yang akan menyuarakan apa yang mereka inginkan dan kita akan jawab. Lalu nanti juga akan ada potensial kita akan crowdfunding terhadap hal-hal tertentu. Misalnya ada jembatan yang rusak di negeri A gitu ya. Atau sekolah rusak. Sekolah rusak, nanti kita akan buka crowdfundingnya dengan anggaran yang terbuka untuk publik ketahui, lalu nanti akan dieksekusi secara rahasia sampai jadi. Nah, jadi baru terasa manfaatnya oleh publik, baru kita akan laporkan ke publik. Jadi finansialnya dari model crowdfunding? Crowdfunding. Kan kalau negara ditarik pajak oleh publik, nah ini bukan pajak, ini dana perjuangan bersama. Sukarela ya. Misalnya di sekolah ada guru honorer sudah puluhan tahun gitu ya. Idea nih. Ya, kan bisa dicari kan. Betul. Bisa advokasi tuh Kabinet Bayangan. Puluhan tahun gajinya 300.000 dan mereka tetap bertahan di situ karena ingin punya status dan berharap suatu saat diangkat. Tiba-tiba ini malah mau diberhentikan misalnya karena ini dananya untuk MBG kan gitu kan. Nah, MBG penting enggak? Ya penting kan begitu. Tetapi ini tidak kalah penting nih orang-orang yang sekarang terancam ini. Itu nanti Kabinet Bayangan yang akan mengungkap itu ya. Mengungkap Terima itu kasih idenya Prof, ini akan saya bawa ke rapat. Nanti dianggap provokasi. Tapi kemungkinan yang ada di kepala teman-teman selalu akan in kind, tidak cash ya. Jadi kebutuhan guru yang bertahun-tahun itu misalnya rumah
layak atau apa yang dia Hmm. butuhkan kendaraan gitu ya. Hmm. Mungkin itu yang kita targetkan supaya tidak ada kesan kita memfasilitasi uang tapi perubahan nasib tidak terjadi kan. Ya, ya. Ya, tapi ini masih dibicarakan, nanti rapat di paripurna akan ada. Ya kalau saya berpikir Anda tidak harus membayar gaji guru-guru honorer Iya, itu, iya. tapi Anda mengungkap aja ke publik gitu Ya, kan. Kita siap. carikan rame-rame gitu kan. Ya, Kan itu tugasnya kabinet bayangan. betul, betul. Betul. Jadi sekarang perkembangannya menarik, Prof. Perkembangan bahwa diisi kepala kita para pengajar hukum tata negara, kabinet bayangan itu sangat lekat dengan Westminster itu. UK, Australia, Singapura di titik tertentu yang walaupun dia akan campuran ya. Nah, sekarang terjadi perkembangan-perkembangan di Prancis ada kabinet bayangan bahkan informal gitu ya. Bahkan di Malaysia kalau nggak salah pernah ada muncul kabinet bayangan ya. Informal. Iya, informal. Informal. Ya itu yang kita jadikan. Kalau Malaysia kan memang parlementer. Dia bayangan dan di beberapa negara memang timbul pernyataan kalau kabinet bayangan tidak mampu bekerja menyeimbangkan pemerintahan parlemen yang ada di dalam, maka dia buat kabinet informalnya. Dan itu yang kita pelajari, kita telusuri, dan itu menarik. Sekarang di India misalnya timbul partai publik ya, Cockroach Party ya, partai apa namanya, lipas gitu ya, partai kecoa. Dan itu luar biasa dampaknya dan mempengaruhi gerak partai di dalamnya. Jadi kita pikiran kayaknya publik bisa dilibatkan dalam banyak hal kalau pemerintah kita lalai gitu ya. Misalnya berarti kalau kaitannya dengan Anda mengkritisi atau mengawasi, gambaran kerjanya misalnya begini. Kalau misalnya Indonesia sekarang akan memiliki Universitas Republik Indonesia, maka Menteri Pendidikan Anda akan bicara tentang itu atau gimana? Ya, Menteri Pendidikan kita satu tidak dipecah, jadi ngurusin pendidikan dari semua dasar sampai tinggi, juga soal riset. Dia punya background guru, pendidik, dan dia akan ngurusin semua hal itu. Tentu ini kan termasuk membentuk universitas dan membubarkan universitas. mengusulkan dari bawah itu kan. Mengusulkan pembubaran universitas. Yang soal URI ini, Prof, menarik. Di debat kita malah menariknya namanya kan gubernur, Prof. Udah dibahas di kabinet Anda, rapat-rapat? Iya, karena kita kepikiran kalau rektornya namanya gubernur, dekan berarti bupati. Saya sudah mulai manggil dekan ketua jurusan Pamat. Itu kecamatan. Ya, itu menariknya. Ya. Tapi ngomong-ngomong, posisi tertinggi sejauh ini masih Mensesnek, belum ada presiden dan wapresnya? Tidak ada yang tertinggi di kabinet kita, karena semua kabinet kan sama mengurusi urusan tertentu. Memang logika kabinet bayangan kan harus ada pemimpin kabinet bayangan atau pemimpin oposisi. Tapi kita tidak pilih karena satu akan kontroversial. Kesannya kita sedang mendaulat presiden seseorang tertentu. Menjadi presiden, Kita juga belum tahu siapa yang cocok menjelang 2029. Kedua, kita tidak mau kesan kita mau mempermasalahkan Pak Prabowo. Kita mau Pak Prabowo baik bekerjanya. Jadi cara presiden baik bekerja, pastikan dulu lingkaran terdalamnya diisi dengan benar. Kita mau kasih tahu, tidak perlu 110-112 menteri gitu ya. Kita cukup 15 yang betul-betul bisa bekerja dan memberikan masukan kepada presiden. Dengan segala keterbatasan presiden mengungkapkan berbagai cara berpikirnya, tentu kalau dia disupport oleh kabinet yang mumpuni, itu akan jadi lebih baik. Jadi kalau Pak Presiden mampu bekerja lebih baik kan untuk kita juga, Pak. Jadi itu tujuannya. Tujuannya untuk rakyat, kembali kepada publik kepada juga publik, ya. Gubernur BI udah punya, kalau belum punya ada yang baru keluar tuh baru mundur. Sesama Peri lagi ya. Iya. Pak Peri Warjo ya mundur ya. Mundur. Sudah nggak tahan nggak? Enggak, tapi ini kan 50 tahun ke bawah ya teman-teman ini ya. Tapi dulu ada loh partai katanya, di partai saya ini hanya orang di bawah 45 tahun. Sekarang orang tua-tua semua. Dulu kan saya keliling-kelilingnya juga sudah tua. Dulu saya kan ikut Bapak ikut menyeleksi dulu ya? Iyalah, ikut dari awal. Gimana Prof perasaannya? Prof, Bang Uceng, Mbak Bibip sedih kayaknya. Orang yang menyeleksi. Enggak juga, biar aja gitu. Nanti rakyat kan yang akan tanggung jawab mereka ya, Prof.
Oke, Tapi itu- ini tetap ya kabinet bayangannya di bawah 50 Di bawah tahun. 50, Prof. Sejauh Enggak, ini saya tidak khawatir melanggar. nyiret-nyiret saya. itu dia Pak. Biar cari yang muda Ya, aja. tapi Jangan sampai lari ke Tapi situ lagi. ini catatan penting, Prof. Kami ingin mengundang guru dan tokoh bangsa untuk kasih pagar. Sekarang kan kami baru sadar, Prof. Ternyata responnya ngeri, Mas Rizal. Ini mau kemana? Kami ingin ikut berjuang. Mau jadi staf. Mengirim CV ke Wow. website dan emailnya. Oh, Tahu nggak? S3 semua. Saya belum S3. luar biasa. Masa stafnya Berarti tim kajian dan segala macam, tim riset gitu mungkin kuliah ya. di hal-hal yang ngeri. Jadi ini kan responnya agak berlebihan dan mengejutkan bagi kita, Prof. Nah, kami ingin supaya kami 15 anak muda ini tidak meloncat pagar. Ya, ya. Nah, kami ingin bertemu guru dan tokoh bangsa kasih pagar. Nah, termasuk beliau rencananya. Oh, oke. Tidak, ini ingat ya, ini guru dan tokoh bangsa, bukan pemimpin para pemberontak. Diundang senior-senior untuk ini enggak. Kami ingin mendengar saran, masukan. Beliau kan paket lengkap ya, pengalaman di parlemen, jadi hakim, jadi menteri, guru besar begitu ya, dosen. Agama pula, ceramah agama gitu. Agama. Nah, ini ada pesaingnya, ada Uceng gitu ya. Kalau itu Ustadz- Uceng juga bisa ceramah ya. Ustadz panjang Iya, gitu iya, ya. iya. Kalau di kabinet ada Sofwan Albana. Oh, Ustadz Menlu. juga. Ya, ya, Menlu ya. Anda sekarang itu ya. Ya, 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 Joglo Karyan, tetangga saya tuh. Nah, kita mau senior-senior ini kasih pagar. Jadi sudah pasti anak muda tensinya lebih tinggi, kesabaran agak lebih sedikit. Nah, kami mau dibangun pagar. Kita sedang merencanakan tuh ketemu orang-orang. Jadi akan ada sesi Prof Mahfud ceramah perspektif dan praktik beliau soal apa yang harus dilakukan. Ini Pak, ngeri-ngeri sedap nih. Tapi- Tapi keren. Tapi walaupun guru besar tidak boleh ceramahnya 3 jam ya, Prof. Harus ada tanya jawab. Harus ada tanya jawab. 30 menit. 30. Dalam kondisi terlapor, masih bangun. Yang Masih terlapor. Gimana tuh Pak ya? Yuk kita bicara lagi. Iya. Ya, terlapor. Iya, masih terlapor, harus aktif datang ke kantor polisi, udah bikin kabinet oposisi. Iya. Keren banget kan? Karena saya yakin hal yang baik ujungnya akan baik. Oke. Ya, Oke. bagus itu. Oke. Bagus.